Shalom, selamat pagi, selamat datang saya ucapkan kepada jemaat Tuhan baik di tempat ini maupun di rumah. Kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mengucapkan pengakuan iman rasmi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mulia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi dan hidup dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik, jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan yang mengatakan besar anugerah. Besar anugerah dalam kehidupan kita, panjang hidup kita.
Bapa dan kita mengarahkan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami, umat-umat ketebusan-Mu, siap hati kami untuk menyembah Tuhan hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, di dalam ruangan gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah atau dari mana saja saat ini. Hamba berdoa dan mohon urapan Tuhan mengurapi kami semua, agar kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Memberkati semua fasilitas yang kami pakai ini Bapa, semuanya dapat menunjang pelayanan pagi hari ini. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, pakai dengan luar biasa agar kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan hari ini. Urapi hamba secara khusus yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan berbicara secara leluasa untuk kami, umat-umat ketebusan Tuhan hari ini. Dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Allah dalam ibadah ini. Bapak hamba menghabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian dan nyanyian kemenangan iman nomor 96. Ku memerlukan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Bapa,
Saya lagu ini merupakan ungkapan isi hati kami yang terdalam, yang kami ungkapkan dari lubuk hati kami yang sungguh terdalam, bahwa kami rindu untuk belajar dan menemukan firman Tuhan. Hati kami terbuka di hadapan saat ini, Bapa. Bicaralah kepada kami sudah siap. Bicaralah kepada kami, tegurlah kami, tuntunlah kami, Bapa. Kami rindu berada di dalam kebenaran Tuhan. Kami rindu ada di dalam dekapan Tuhan. Kami rindu ada di dalam janji Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau urapi hamba secara khusus, hamba manusia yang lemah, hina, terbatas adanya. Tanpa urapan Tuhan, pemberitaan ini tidak akan ada artinya. Roh Kuduslah yang berbicara dan nampak, supaya sungguh-sungguh pemberitaan ini orang yang mendengar, baik yang dari rumah maupun dari tempat ini, maupun dari mana saja, diberkati oleh Tuhan. Mereka dipenuhi oleh Tuhan. Terima kasih, Bapak. Memberkati semua fasilitas yang kami pakai, Tuhan memberkati. Memberkati saudara kami dari manapun berada, Tuhan memberkati. Kami siap belajar firman Tuhan. Kami membuka hati kami, serta hamba mohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi kami. Di dalam nama Yesus, amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur karena anugerah dan rahmat Tuhanlah yang membuat kita bisa ada dan menikmati sukacita hari ini. Tentu sukacita kita penuh walaupun di tengah situasi pandemi ini. Hati kita tetap bersukacita, jiwa kita tetap kuat, dan kita tidak merasa takut. Itu sebabnya kita tidak boleh takut. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-3. Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ini satu ayat yang sangat familiar dan satu ayat yang biasa, bahkan kita bisa hafalnya, tetapi kebenarannya begitu besar, indah bagi kita, dan perlu kita renungkan dan pahami baik-baik. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada hari ini, secara khusus bagi saudara yang ada di dalam ruangan gereja ini, demikian juga saudara yang mengikuti secara rutin dan sungguh-sungguh dari rumah, atau saudara yang mengikuti sekilas dimanapun berada hari ini. Sungguh kita bersyukur. Ayat ini menyatakan bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita. Tema firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini adalah beritakanlah kasih Allah itu. Di situasi seperti ini, situasi yang sulit, situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam ini, ada satu berita yang perlu kita beritakan, bahwa Yesus Kristus telah mengasihi kita. Kasih Allah itu begitu besar di dalam Yesus Kristus. Kasihnya melebihi situasi kondisi yang mencekam ini. Kasihnya melebihi kondisi yang tidak baik di dalam dunia ini, saudara. Kasihnya melebihi dari keterburukan hidup kita. Kasihnya melebihi dari semua kehancuran harapan kita hari ini, saudara. Itu sebabnya datang kepada Kristus dan kita beritakan
ini kepada dunia hari ini. Sekali lagi tema firman Tuhan, beritakanlah kasih Allah. Kita harus memberitakan kasih Allah yang besar. Dalam ayat ini dia katakan karena begitu besar. Kata karena di situ pada awal kalimat ini menjelaskan kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan pada ayat sebelumnya. Ayat ini ada yang menghubung, ada ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya adalah ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 yang menjelaskan Yesus harus ditinggikan dalam hidup kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, mengapa orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan? Mengapa dunia ini diselamatkan? Yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan hanya karena satu, yaitu kasih Allah yang besar. Kalau kita menunjukkan perhatian, kualitas, kemampuan kita, Allah tidak tertarik dengan itu. Tidak ada di dalam diri manusia ini yang membuat Allah tertarik karena dosa menguasai. Tetapi karena kasihnya yang besar, itu yang membuat dia bisa datang ke dalam dunia ini lebih besar dari dosa yang menghancur kehidupan manusia. Kasih Allah itu besar, makanya maknanya bagi kita adalah sangat hebat atas kita. Kalau kasih Allah itu katakan karena begitu besar kasih Allah, itu maknanya bagi saudara adalah Tuhan itu hebat atas kita. Hebat sekali Tuhan. Kehebatan kasih Allah membuat kita itu yang harus memberitakan kasih Allah. Sekali lagi, kehebatan kasih Allah buat kita itulah yang harus kita beritakan. Karena kasih Allah itu orang tidak mengenalnya kalau kita tidak memberitakan. Betapa luar biasa kita mengalami kehebatan kasih Allah itu, saudara. Berita itu orang lain butuhkan, tetapi mereka tidak mendengar dan mengerti dan memahami. Lewat kita yang percaya, lewat kita yang mengalami kasih Allah itu, berita ini, kasih Allah ini bisa didengar dan dirasakan oleh orang di saat yang sangat mencekam, saat situasi tidak baik oleh karena orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa kehebatan kasih Allah yang harus kita beritakan itu? Yang kita alami itu yang kita beritakan. Sekali lagi, kehebatan kasih Allah yang harus kita beritakan kepada dunia itu apa saja? Dalam bagian ini ada dua yang saya mau ungkapkan kepada kita. Yang pertama, kehebatan kasih Allah yang harus kita beritakan. Ayat yang ke-17 menyatakan bahwa kasih Allah itu menyelamatkan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-17 ini dikatakan, saya membaca. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Di situ adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia ini yang berdosa itu, yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Kasih Allah yang paling hebat yang harus kita beritakan adalah kasih Allah itu menyelamatkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, yaitu oleh Yesus Kristus. Kata menyelamatkan itu adalah sote. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata sote ini artinya diselamatkan, disembuhkan, manusia diselamatkan, manusia disembuhkan oleh Allah. Hari ini saudara, dunia sekarang meratapi nasibnya
karena ingin selamat. Dunia sedang meratapi nasibnya juga karena ingin sembuh. Kasih Allah ini yang kita beritakan adalah Allah menyelamatkan. Dia menyelamatkan, Dia menyembuhkan kita. Kasih Allah yang hebat itu menyelamatkan manusia, menyembuhkan manusia, saudara. Dunia di sini berbicara tentang manusia yang hidup di dalam dunia ini, manusia yang hidup sesuai dengan sifat dunia ini, yang tidak mengenal keselamatan, yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kedagingan. Itulah dunia ini. Dunia juga dapat menunjukkan bahwa manusia itu adalah musuh Allah, masyarakat yang sekuler, manusia yang jahat, hidup di dalam sistem yang jahat ini. Itulah dunia, saudara. Oleh karena itu, saudara, dunia membutuhkan keselamatan. Kebutuhan primer, kebutuhan utama manusia bukan makanan dan pakaian. Kebutuhan utama manusia yang sesungguhnya adalah keselamatan. Sekalipun kita memiliki makanan, sekalipun kita memiliki pakaian yang bermewah, kalau kita tidak diselamatkan, apalah artinya, saudara? Apalah gunanya? Itu sebabnya keselamatan yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi iblis menghantui hidup manusia, membuat manusia itu tidak mengenal keselamatan itu, tidak memahami bahwa keselamatan itu yang dibutuhkan yang paling utama. Sehingga manusia itu lebih suka berseteru dengan Allah dan hidup di dalam kekacauan dan hidup tidak mengenal Allah. Hari ini, saudara, berita baik kepada kita. Kehebatan kasih Allah kita yang kita beritakan kepada dunia. Sadar atau tidak sadar kita bahwa ini semua keharusan bagi kita sebagai orang percaya. Harus kita beritakan bahwa kasih Allah di dalam Kristus Yesus menyelamatkan manusia yang ada di dalam dunia. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, saudara. Kalau engkau mau selamat, kalau engkau mau aman, tidak ada pilihan lain. Engkau harus percaya Yesus Kristus. Engkau pasti dalam titik aman dan diselamatkan. Dunia boleh hancur, penyakit boleh datang, kehancuran dan kekacauan boleh terjadi. Tidak masalah, asalkan engkau hidup di dalam Yesus. Karena pada akhirnya semua manusia akan mati dan semuanya akan berlalu. Hanya yang hidup di dalam Yesus yang punya masa depan dan punya harapan. Kasih Allah menyembuhkan manusia yang mengalami sakit secara tubuh, jiwa, dan roh. Bukankah saat ini banyak yang terpapar virus corona? Banyak juga penyakit-penyakit yang lain. Hanya di dalam Yesus ada kesembuhan. Kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Dunia bisa menyembuhkan kita secara fisik saja. Secara medis dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa bisa disembuhkan. Memang benar kita membutuhkan pertolongan itu, tetapi lebih dari itu tidak bisa. Yang bisa melakukan penyembuhan secara tubuh, jiwa, dan roh hanyalah Yesus Kristus. Manusia lebih fokus kepada tubuh, padahal tubuh itu biar bagaimanapun tetap akan berakhir dan akan menjadi tanah kembali. Dan jiwa kita akan mempertanggungjawabkannya. Roh kita akan kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia diselamatkan hanya oleh kasih Allah. Itu sebabnya kita memberitakan orang di dalam dunia ini akan mendapatkan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Berita baik inilah yang harus dan wajib kita beritakan. Kita tidak akan berdebat dengan orang. Kita tidak mengajarkan orang beragama. Kita tidak menarik orang untuk mengajarkan tentang agama. Tidak. Yang kita beritakan adalah kebenaran bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Ada banyak orang yang berdebat masalah agama sekarang. Itu hanya menyakitkan hati, melukai sesama. Itu tidak perlu.
yang terpenting di sini. Kita beritakan bahwa kasih Allah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Percaya atau tidak percaya, kita beritakan itu. Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati seluruh. Kita hanya memberitakan itu. Itu tugas kita. Bukan untuk berdebat, bukan untuk apa-apa. Kita memberitakan itu, karena itu menjadi kebutuhan dunia sekarang. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang musuh Allah, masyarakat sekuler, sistem yang jahat yang ada di dalam dunia ini, hanya dapat ditaklukkan oleh orang yang percaya dengan kasih Allah yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Luar biasa. Yang kedua, kehebatan kasih Allah yang harus kita beritakan yang kedua, ayatnya ke-16. Kasih Allah itu memberikan hidup yang kekal. Kasih Allah itu memberikan hidup yang kekal. Ayatnya ke-16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah manusia itu membutuhkan hidup yang lama, apalagi hidup yang kekal? Semua kita membutuhkan hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus yang menyatakan bahwa Dia memberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus, saudara. Hidup kekal adalah hidup. Hidup itu adalah zoe. Dari kata zoe. Hidup jasmani, hidup baru, hidup kebangkitan, hidup kekal. Kata aku akan menikmati hidup. Kata hidup di situ mengandung arti adalah hidup secara fisik kita ini, hidup di dalam pertobatan, hidup yang baru, kemudian hidup yang bangkit dari kematian, dan hidup kekal selamanya. Itu hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kekal di sini adalah berarti tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal inilah kehidupan jasmani, kehidupan baru, kehidupan kebangkitan, kehidupan yang kekal. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita, yang tidak ada akhir. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih Allah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Artinya kasih Allah itu memberikan hidup yang kita nikmati sekarang. Hidup yang kita nikmati sekarang ini pun itu diberikan Tuhan kepada kita. Sejak Dia menciptakan manusia dari debu tanah, Dia menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya manusia itu. Dan demikianlah berkembang biak sampai hari ini, saudara. Hidup jasmani ini adalah Tuhan berikan. Kalau Dia memberikannya kepada kita, Dia bertanggung jawab atas kehidupan jasmani ini juga. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang memberikan hidup yang jasmani ini kepada kita, Dia juga bertanggung jawab atas hidup ini. Itu sebabnya kita tidak perlu terlalu pusing dan takut dengan hal penghidupan duniawi ini, karena Tuhan juga bertanggung jawab atas itu. Dia memperhatikan. Kasih Allah memberikan hidup yang baru, yang ini pola dan karakter baru yang tiada awal. Dia berikan kepada kita. Pola kehidupan kita yang baru pun Dia berikan. Itu sebabnya saat kita percaya Yesus, kita bertobat. Pola hidup yang baru Dia berikan kepada kita. Seseorang mau hidup berubah ini, anakmu bisa berubah, suamimu bisa berubah, istrimu bisa berubah, orang tuamu bisa berubah. Itu karena pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya mintalah. Itu sebabnya Dia katakan, mintalah kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu. Mintalah perubahan itu, saudara. Karena kita tidak bisa mengubah ciptaan Tuhan. Tuhan yang penciptanya itulah yang dapat mengubah dia kembali. Kita hanyalah bisa meminta pertolongan dari Tuhan. Kasih Allah memberikan hidup saat kebangkitan yang tiada ada awal dan akhir. Artinya
Sekalipun kita mati secara fisik, seperti orang tua kita, mungkin saudara kita yang telah mendahului kita, walaupun mereka sudah mati saat ini, Alkitab katakan tubuh itu akan dibangkitkan oleh Tuhan, sama dengan tubuh Kristus yang bangkit itu, dan jiwanya disatukan ke situ kembali dalam tubuh kemuliaan, dan itu yang akan menyusul Tuhan di angkasa. Yakinlah bahwa kematian fisik ini janganlah menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, hidup adalah keuntungan. Bagi orang percaya hidup itu adalah, mati itu adalah keuntungan. Karena kematian secara fisik, kita memasuki sebuah lembaran hidup baru, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Kasih Allah memberikan hidup yang kekal dalam surga yang tidak ada akhir-akhirnya. Kasih Allah itu memberikan jaminan bahwa kita pewaris dari kerajaan Allah. Kita adalah umat yang dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kurang apa lagi saudara, betapa indah dan luar biasa dan hebatnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya menyampaikan kesimpulan bagi kita dengan semangat sebagai orang percaya, iman mengimani janji Tuhan. Marilah kita sebagai warga gereja bangkit memberitakan kehebatan kasih Allah itu hari ini, karena dunia sangat membutuhkannya. Kehebatan kasih Allah yang perlu kita beritakan itu adalah kasih Allah itu menyelamatkan, kasih Allah itu memberi. Dua hal ini adalah dua hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Saya mengajak kita merenungkan pribadi kita, saudara-saudara. Sejauh ini, hari ini, sejauh mana kita meyakini dan menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita tidak usah takut. Bukankah ketakutan itu yang membuat kita gelisah dan membuat kita bisa mati? Mari kita yakin dengan keselamatan. Kalau engkau hari ini belum mendapatkan keselamatan itu, percaya Yesus Tuhan, terima Dia jadi juru selamat, maka engkau diselamatkan. Yang kedua, sejauh mana engkau hari ini mengalami kehidupan, keyakinan terhadap hidup yang kekal? Adakah kau yakin dan percaya akan hidup yang kekal itu akan menjadi bagian dan kau raih di dalam Yesus Kristus? Sesungguhnya berita firman ini adalah berita yang sungguh benar, bukan sekedar menghibur, menenteramkan, menenangkan kita. Sungguh adalah berita yang sungguh menyenangkan, karena di dalam Yesus kita memiliki hidup yang kekal. Datanglah kepada Tuhan, serahkan dirimu, maka engkau akan menikmati kedamaian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati ini. Termeterailah firman ini ke dalam hati setiap hati dan pikiran yang akan mendengarkan firman ini. Mereka hidup dalam kelimpahan Tuhan, mereka hidup dalam berkat Tuhan, dan mereka mengenal Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan, dan terima Yesus jadi Yesus. Bapa memberkati saudara-saudara ini dengan firman ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Baik, jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita sambil kita menyanyi dan nyanyian kemenangan iman nomor 113, Maju Hai Pahlawan.
Firman Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya jemaat berdiri, kita naikkan pujian Kasih Bapa. Saya mengajak kita menyatukan hati, pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih dan rahmat Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami boleh menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Secara khusus kami telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mereka semua diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa, kami boleh belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh meneguhkan kami, agar kami menjadi saksi Kristus, dapat memberitakan kabar baik tentang keselamatan, jaminan hidup yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa bagi yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka sakit. Yang lemah Tuhan kuatkan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara kami mengalami
pemulihan, mengalami kekuatan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita dan arahkan pandangan kita, pandanglah kepada firman Allah, teguhkan komitmen di dalam Tuhan, serta pulanglah dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Tubuh, jiwa, dan roh terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-saleh. Diberkatilah kehidupan, diberkatilah rumah tangga, diberkatilah perbendaharaan. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan berhasil. Damai sejahtera dari Tuhan memenuhi kehidupan. Tuhan membuka tiap langit dan mencurahkan berkat dalam kehidupan. Berlimpah. Bapak hamba mengakhiri ibadah ini serta mohon berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dari tempat ini saya menyampaikan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita tetap yakin dan percaya, tetap semangat, sehat. Bersama Yesus kita mendapatkan kekuatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.